Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Winanda dengan NIM 859883257. Kegiatan belajar 1. Konsep dan prinsip penilaian PKN SD. Dalam dunia pendidikan, penilaian merupakan suatu kegiatan yang amat strategis. Hal ini dikarenakan penilaian akan menentukan nasib bangsa dan anak didik kita. Prosedur dan pelaksanaan penilaian yang dilakukan dengan tidak mengindahkan norma-norma acuannya akan berakibat fatal bagi nasib anak didik kita. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan penilaian, yaitu 1. Penilaian, 2. Pengukuran, dan 3. Tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk 1. Membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek belajar yang penting bagi peserta didik. 2. Menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. 3. Menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajarnya. 4. Bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Kegiatan belajar 2. Berbagai alat penilaian dalam PKN SD. Penilaian kelas merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Penilaian PKN ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Oleh karena itu, ketiganya tidak dapat diukur oleh satu bentuk penilaian saja, maka dikembangkan berbagai bentuk penilaian. Semakin banyak teknik pengumpulan informasi, semakin objektif penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa. Tertulis. Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks dalam uraian tertulis dalam digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif, atau gabungan keduanya. Kriteria teks objektif yang baik harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, 1. Memiliki validitas yang tinggi. 2. Memiliki reliabilitas yang tinggi. 3. Tiap butir soal memiliki daya pembeda yang memadai. 4. Tingkat kesukaran teks berdasar kelompok yang akan dites. 5. Mudah diadministrasikan. 6. Memiliki norma atau patokan penafsiran data. Tes perbuatan. Tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk keterampilan. Tes lisan. Tes lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun soal tes lisan adalah: 1. Buatlah format soal dengan beberapa kemungkinan jawaban serta bobot skornya. 2. Siapkan beberapa format soal yang paralel untuk beberapa orang siswa. 3. Untuk memenuhi persyaratan paralel, maka setiap format harus memiliki isi, derajat kesukaran, dan waktu untuk menjawab yang sama. Penilaian non-tes. Beberapa teknik non-tes dapat dipergunakan oleh para guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Guru perlu memiliki keterampilan menggunakan teknik non-tes. Di samping kemampuan dalam teknik tes, pengetahuan teknik non-tes dalam penilaian memungkinkan guru memiliki wawasan yang lebih luas sehingga hasil belajar tidak hanya diketahui lewat tes ulangan saja. Keberhasilan proses pembelajaran tidak selalu dapat diukur hanya dengan menggunakan teknik penilaian berupa tes. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki siswa meliputi potensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiganya dalam kenyataannya saling berinteradiasi satu sama lain. Baiklah, masuklah kita di kegiatan belajar 3. Model-model alat penilaian SDMI.
Adapun beberapa model-model yang dibahas pada kegiatan belajar 3 yaitu 1. Model penilaian perbuat, 2. Model penilaian skala dan sikap, 3. Model penilaian catatan anekdot, 4. Model penilaian daftar cocok, 5. Model penilaian skala bertingkat, 6. Model penilaian sosiometri, 7. Model penilaian daftar baik dan buruk, 8. Model penilaian daftar tingkat urutan. Masuklah kita di kegiatan belajar 4, model alat penilaian PKNSD MI berbasis portofolio. Mungkin tidak asing dengan kata portofolio, kita sebagai pendidik sering melakukan penilaian yang berbasis atau yang berdasar portofolio, di mana portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa atau bersifat individual, yang menggambarkan atau merefleksi taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Adapun konteks asesmen berkenaan dengan portofolio sebagai berikut. 1. Tujuan. 2. Peran penilaian dalam pembelajaran portofolio. 3. Tujuan penilaian portofolio di kelas. 4. Prinsip penilaian portofolio. 5. Karakteristik penilaian portofolio. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa portofolio dalam fungsinya sebagai alat penilaian mempunyai kelebihan dan kelemahan.